Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despina Septiani dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik matematika. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu matematika dan apa-apa saja sih karakteristik yang harus kita ketahui dalam matematika? Matematika adalah matematika yang telah dipilah-pilah dan disesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual siswa, serta digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Ada sedikit perbedaan antara matematika sebagai ilmu dan matematika sebagai matematika sekolah. Perbedaan itu dalam bentuk penyajian, pola pikir, keterbatasan semesta, dan tingkat keabstrakannya. Yang pertama, dalam bentuk penyajian. Penyajian matematika tidak harus diawali dengan teorema atau definisi, tetapi harus disesuaikan dengan taraf perkembangan berpikir siswa. Apalagi untuk tingkat SD, mereka belum mampu seluruhnya berpikir deduktif dengan objek yang abstrak. Pendekatan yang induktif dan menggunakan objek yang konkret merupakan sarana yang tepat untuk membelajarkan matematika, karena kemampuan berpikir siswa sekolah dasar masih dalam tahap operasional konkret. Penyajiannya akan lebih mudah dan mudah untuk dipahami oleh anak SD jika didahului dengan penjumlahan berulang melalui alat peraga, misalnya kelereng. Alat peraga tersebut, siswa dapat mendapatkan pemahaman bahwa 3 kali 4 sama dengan 12. Berikut contoh penyajian penyelesaian perkalian dengan penjumlahan berulang. Contohnya, 3 kali 4 sama dengan 12. Dalam bentuk penyajian ini akan lebih mudah dipahami menggunakan penjumlahan berulang seperti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Dengan cara ini, anak-anak kelas rendah lebih mudah memahami perkalian tersebut, atau dengan menggunakan alat peraga seperti 3 kelereng ditambah 3 kelereng sama dengan 6 kelereng. Ditambah lagi 3 kelereng tambah 3 kelereng sama dengan 6 kelereng. Jadi, apabila ditambahkan menjadi 12 kelereng. Yang kedua, kita membahas pola pikir. Pembelajaran matematika di sekolah dapat menggunakan pola pikir deduktif maupun pola pikir induktif. Hal ini dapat disesuaikan dengan topik pembahasan dan tingkat intelektual siswa sebagai kriteria umum. Biasanya, siswa di SD menggunakan pendekatan induktif terlebih dahulu, sebab hal ini memungkinkan siswa untuk menangkap pengertian yang dimaksud. Yang ketiga, kita membahas tentang semesta pembicaraan. Sesuai tingkat perkembangan intelektual siswa, matematika yang disajikan dalam jenjang pendidikan juga menyesuaikan dalam kekomplekan semestanya. Semakin meningkat perkembangan intelektual siswa, maka semakin meningkat pula matematika. Contoh untuk siswa SD, misalnya operasi bilangan bulat pada kurikulum 2004 dibatasi pada operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bilangan bulat tidak diberikan pada anak SD. Yang keempat yaitu tingkat keabstrakannya. Seperti penjelasan sebelumnya, tingkat keabstrakan matematika juga menyesuaikan tingkat perkembangan intelektual siswa di sekolah dasar untuk memahami pembelajarannya. 5 karakteristik yang perlu kita ketahui dalam matematika. Yang pertama, mempunyai objek kajian yang bersifat abstrak, karena merupakan objek mental atau pikiran. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah yang pertama, fakta, kesepakatan atau konvensi dalam matematika, yang meliputi istilah nama, simbol, atau lambang. Contohnya 3. 3 adalah simbol untuk bilangan 3. Yang kedua yaitu konsep.
Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan seorang untuk mengelompokkan sesuatu objek ke contoh konsep atau bukan konsep. Konsep dipelajari melalui definisi, yakni suatu ungkapan yang membatasi konsep melalui definisi. Kita bisa menggambarkan atau membuat simbol dari konsep tersebut. Contoh, konsep lingkaran didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik di bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Berdasarkan definisi itu, kita bisa menggambarkan lingkaran. Yang ketiga yaitu operasi. Operasi yaitu aturan pengerjaan hitungan. Contoh, di perhitungan 3 tambah 5 sama dengan 8. Tambah adalah operasi untuk memperoleh nilai dari 8. 8 diperoleh dari bilangan 3 dan 5 yang sudah diketahui. Dari contoh tersebut, 8 adalah hasil dari operasi. Yang keempat yaitu prinsip. Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika yang terdiri dari beberapa fakta dan konsep serta dikaitkan dengan suatu operasi. Contoh prinsip, pernyataan bahwa luas persegi adalah hasil kedua sisinya. Yang kedua yaitu konsisten matematika, mengandung berbagai sistem yang dibentuk dari berbagai prinsip matematika. Ada yang saling berkaitan dan ada pula yang tidak berkaitan atau sistem lepas. Sistem yang ada di dalam geometri dipandang sebagai sistem lepas, tidak berkaitan dengan sistem lainnya. Nah, dalam geometri sendiri ada sistem-sistem yang lebih kecil dan disaling berkaitan. Sistem matematika memberlakukan hukum konsistensi sehingga tidak boleh terjadi kontradiksi di dalamnya. Konsistensi ini mencakup nilai kebenaran dalam dan maknanya. Contoh, jika kita mendefinisikan suatu konsep trapesium sebagai segi empat yang tepat sepasang sisinya sejajar, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa jajar genjang termasuk trapesium. Ini karena jajar genjang memiliki dua sisi panjang, dua pasang sisi yang sejajar, dan jadi berbeda dengan trapesium. Yang ketiga mengacu pada kesepakatan. Fakta matematika adalah kesepakatan atau permufakatan atau konveksi. Nah, kesepakatan itu membuat pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Pembahasan matematika bertumpu pada banyak kesepakatan. Contoh, lambang bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya senantiasa menjadi acuan untuk pembahasan matematika. Yang ketiga itu mengacu pada kesepakatan. Yang keempat itu pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus. Sebenarnya pola pikir ini didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Contoh, jika seorang siswa telah mempelajari konsep belah ketupat lalu membawanya ke suatu tempat atau situasi baru, maka ia mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya berbentuk belah ketupat. Yang kelima yaitu mempunyai simbol yang kosong. Dari arti rangkaian simbol di dalam matematika bisa membentuk kalimat yang disebut sebagai model matematika. Suatu simbol atau model matematika tidak akan berarti jika tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contoh, simbol X tidak akan memiliki artinya. Namun, jika kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X mewakili suatu bilangan bulat. Itulah sedikit penjabaran karakteristik matematika dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.